kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara, firman Tuhan kepada kita pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Juli 2021, dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Alai molo anak kita doho ma panean di debata dongan panean ni Kristus molo tung dongan na hita di sitaonon gabe dongan na hita sogot nang dihasangapon. Demikian firman Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, tidak ada penderitaan apapun di dalam hidup kita sekarang yang dapat dibandingkan dengan segala kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Kalimat ini keluar dari seorang yang pernah hampir mati dilempar batu. Kalimat ini keluar dari seorang yang pernah dipenjara. Kalimat ini keluar dari seorang yang pernah mengalami kelaparan, kehausan, dan segala penderitaan fisik dan mental yang luar biasa. Kalimat ini keluar dari seorang yang sungguh-sungguh mengalami pergumulan lahir dan batin yang begitu hebat dalam hidupnya. Maka kalimat ini menjadi kalimat yang sungguh indah dan berbobot adanya. Pada waktu dia melihat penderitaan selama di dunia ini dibandingkan dengan kemuliaan Allah, tidak dapat dibandingkannya. Kita bukan melihat kalimat ini seolah-olah kalimat penghiburan yang tidak menyentuh hidup kita saat ini, tetapi justru kalimat ini sesungguhnya adalah jawaban yang paling kita butuhkan dalam penderitaan yang kita hadapi. Lalu, apakah kita bisa menikmati kemuliaan itu? Rasul Paulus berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang yang berhak menerima janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini adalah suatu keindahan, kesembuhan yang terjadi, sebab kita mengetahui kita adalah ahli waris. Kita seringkali berebutan harta warisan yang sebenarnya hanyalah debu tanah yang tidak ada artinya dalam dunia ini. Kita hanya berebut remah-remah kue yang di luar rumah tanpa kita tahu bahwa sesungguhnya Bapa kita menyiapkan perjamuan besar di dalam rumah. Kita berebut bagaimana sukses. Kesombongan kita yang ada dalam diri kita membuat kita lupa bahwa Tuhan menyediakan segala keindahan dan kemuliaan itu di dalam rumahnya itu bagi kita yang adalah ahli waris dari kemuliaan Allah. Apalagi yang kita cari? Pada saatnya tiba, kita akan malu. Kita akan menangis di hadapan Tuhan saat menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Siapakah saya sampai Tuhan menjadikan saya ahli warisnya? Siapakah kita sampai Tuhan menjadikan kita penerima segala kekayaan dan keindahan yang tidak bisa kita pikirkan dan kita bayangkan dengan keterbatasan kita? Kita tidak lagi menangis dan mempersoalkan mengapa Tuhan tidak menyembuhkan kita, mengapa Tuhan tidak melepaskan kita dari kesulitan dan penderitaan kita. Karena suatu hari kelak saya akan mendapatkan kesembuhan itu. Karena suatu hari kelak saya akan mendapatkan kesembuhan itu. Saya akan mendapatkan pelepasan itu. Saya akan mendapatkan segala sesuatu yang terindah dan termulia. Karena Allah peduli dan Allah begitu mengasihi kita, lebih dari segala-galanya. Kenapa kita mempersoalkan orang lain tidak mengasihi kita? Kenapa kita mempersoalkan orang tidak menghargai kita? Kenapa kita mempersoalkan orang yang membenci kita? Suatu hari kelak kita akan menjadi ahli waris, karena Allah sudah memberikan itu semua bagi kita. Bahkan malaikat-malaikatnya juga akan melayani kita. Siapakah kita sehingga segala keindahan itu diberikan kepada kita? Kita hidup bukan membangun kerajaan kita dan keinginan kita, tetapi kita selalu berdoa kalimat yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita bukan orang asing bagi Tuhan.
Kita bukan orang asing bagi Tuhan. Kita bukan orang yang harus merebut segala sesuatu. Ingatlah, kita sudah memiliki segala sesuatu sebagai ahli waris dalam kerajaan Allah yang mulia bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya hari ini kita mendapatkan kekuatan baru. Setiap kali kita mengeluh karena kita menghadapi penderitaan dan kesulitan, sakit, dan mengeluarkan air mata, kita bersyukur kita memiliki sahabat yang sejati dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita memiliki Roh Allah dalam hati kita yang senantiasa memimpin, menuntun, dan menjadi roh yang berdoa bagi kita di dalam keluhan-keluhan yang tak terkatakan kepada Bapa kita di dalam surga. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, siapalah kami sehingga Engkau memilih kami dan menetapkan kami menjadi ahli waris dalam kerajaan yang Tuhan siapkan bagi kami. Karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk tetap kuat menjalani hidup ini, karena kami tahu, yakin, dan percaya penderitaan-penderitaan di dunia ini tidak seberapa dibandingkan kemuliaan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.